Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan materi aswajah, tepatnya di bab 1 tentang pengertian dan sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kesempatan kali ini kita fokus pada subbab 3, yaitu tentang ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3. Ada 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah tasawuf. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang akidah. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan orang lain. Jadi nggak gampang-gampang mengkafirkan orang lain. Gak mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, gak mungkin. Karena ada kelompok lain itu yang kalau sudah tidak sejalan dengan fahamnya, kafir, dituduh kafir, dianggap kafir. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami perbedaan, terutama dalam pembahasan berikutnya akan ada. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami perbedaan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang mukmin kelak bisa melihat Allah saat berada di surga. Karena ada kelompok yang menganggap, memahami, meyakini bahwa Allah tidak bisa dilihat, bahkan termasuk ketika kelak di surga. Tapi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang mukmin kelak, para penghuni surga, mampu melihat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ini perlu difahami. Jadi firman Allah itu bukan makhluk. Wahyu Allah yang disampaikan oleh Allah itu bukan makhluk. Ya. Kalau firman Allah kemudian berbentuk menjadi Al-Quran, nah Al-Quran ini adalah makhluk, buatan manusia, tulisan tangan manusia. Tapi firman Allahnya itu bukan makhluk. Ini perlu difahami. Yang keempat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memiliki sifat. Allah tetap memiliki sifat. Karena ada kelompok yang menganggap bahwa Allah itu tidak memiliki sifat. Kan? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah itu memiliki sifat, kata kelompok lain, berarti Allah sama dengan makhluk. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah tetap memiliki sifat. Tapi sifat yang dimiliki oleh Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Nih. Kemudian yang kelima, keadilan Allah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu adil. Yang dimaksud adilnya Allah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah punya sifat. Allah berkuasa memasukkan ke dalam surga orang-orang yang maksiat. Wewenang Allah, hak Allah.
Tapi Allah itu adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuai janji Allah, Allah akan memasukkan surga orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau menyembah kepada Allah. Nah, itu adalah sifat keadilan Allah. Yang kedua, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang syariah. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu daripada 4 madhab. Ada 4 madhab. Yang pertama, Imam Hanafi. Yang kedua, Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah Imam Hambali. Ada 4 madhab. Ada 4 imam yang berijtihad. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu daripada 4 madhab ini. Boleh mengikuti Imam Hanafi, bisa mengikuti Imam Maliki, bisa mengikuti Imam Syafi'i, bisa mengikuti Imam Hambali. Bagi yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad, maka wajib mengikuti salah satu dari 4 madhab tersebut. Di sini, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu daripada 4 madhab, yang mana madhab masing-masing ini punya perbedaan-perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan inilah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari keempatnya, maka yang tadi dalam hal akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena berdasarkan 4 madhab pasti akan terjadi perbedaan. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tasawuf. Ada 3 golongan besar dalam menyikapi hal tasawuf. Dalam hal tasawuf ada 3 golongan. Yang pertama, ada kelompok. Yang kelompok ini gak mau menerima tasawuf. Dia hanya menggunakan syariat. Orang-orang seperti ini mengikuti syariat, tapi karena tidak menerima tasawuf, jadinya kaku. Contoh, orang sholat bagi laki-laki punya kewajiban harus menutup aurat. Agar supaya sholatnya sah, aurat harus ditutup. Sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Maka apabila ada orang yang sholat hanya pakai celana saja, yang penting pusar sama lututnya ditutup, tapi dia nggak pakai kaos, nggak pakai songkok, nggak pakai sorban, sah, nggak apa. Menurut syariat nggak apa-apa. Tapi karena tidak menggunakan tasawuf, tidak menggunakan akhlak, jadinya ya jelek. Syariatnya sah sholatnya, tapi ya nggak pantas masa menghadap Allah nggak pakai baju. Yang kedua, ada golongan itu dia menerima tasawuf, akan tetapi meninggalkan syariat. Kebalikan dari yang kelompok pertama. Kelompok ini karena tasawufnya main, akhlaknya main, keyakinannya terlalu dalam, sehingga punya keyakinan beribadah kepada Allah cukup di hati. Yang penting hati saya mantap kepada Allah, hati saya hadirkan kepada Allah, meskipun saya nggak sholat nggak apa-apa. Percuma sholat kalau
pikiran melayang kemana-mana. Makanya yang paling penting adalah justru hati. Pikiran kita tetap menuju Allah. Pikiran kita tetap kepada Allah. Meskipun gak sholat gak apa. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, menerima tasawuf dan tetap menggunakan syariat. Tasawuf dipakai, syariat jalan. Ini kelompok yang ketiga. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal tasawuf adalah yang ketiga. Menerima tasawuf dan juga tetap menggunakan syariat. Syariatnya dipakai, kemudian tasawufnya juga dipakai. Kita sholat tutup aurat, jelas harus. Tapi akan lebih baik karena kita menghadap Sang Khalik, menghadap kepada Allah, maka seluruh tubuh kita tutup. Kita pakai sarung, kita pakai jubah, kita pakai baju, kita pakai songkok, kita pakai serban. Ini adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 3 ajaran pokok: akidah, syariat, dan tasawuf. Demikian materi pembelajaran Aswaja tentang ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.